Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya dok ya, terutama Mm-mm. yang belum kenal. Kalau dokter Oke. Ning itu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Kayaknya perlu nggak sih saya perkenalkan ulang? Jadi di Surabaya ya dok ya, banyak sangat concern dan juga rajin banget untuk edukasi. Kemudian juga ada dokter Fajri di Mm-mm. Jakarta dan satu lagi dokter Tirta di mana-mana. Sebenarnya dia sangat-sangat mobile untuk edukasi dan juga pantau kondisi relawan. Mm-mm. Nah, mungkin kita bisa mulai dari dokter Ning dulu nih, karena dokter Ning yang secara langsung ngerawat pasien di rumah sakit. Nah, mungkin bisa diceritain Oke. gimana kondisi di Surabaya, dok. Ntar setelah itu Iya. dokter Fajri. Siap. Oke, oke. Ya, saya bicara dari segi saya ngerawat di rumah sakit rujukan dan bukan rumah sakit rujukan ya. Jadi ada rumah sakit yang saya ada tiga sebenarnya saya ya rumah sakitnya. Nah, itu kalau di Surabaya memang kondisinya itu saya bukan anggota Satgas, bukan apa ya. Jadi untuk data pasti tentunya saya nggak tahu. Tapi yang jelas di tempat rumah sakit yang saya tiap hari saya bekerja itu kondisi full ya dokter Fani. Maksudnya kalau dari salah satu rumah sakit yang rumah sakit rujukan swasta yang saya kerja itu dari kapasitas 120 ruang isolasi COVID itu bisa dibilang bornya sekitar 90% ya. Kalau yang ICU itu malah 100%. Jadi ICU kita untuk COVID itu cuma punya 4 dan itu selalu full, jadi nggak pernah kosong. Ya, dan antrian di UGD itu juga sudah mulai ada sejak pertengahan Desember. Jadi ada antrian-antrian pasien yang nggak bisa masuk gitu loh ke UGD ya. Jadi, sorry, nggak bisa masuk ke ruangan, jadi mereka harus stay di UGD. Itu kejadian seperti ini nih sudah mulai bulan pertengahan Desember lah kalau nggak salah. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya ya. Maksudnya saya belum pernah menemui kondisi seperti ini. Dan ini juga didukung sih saya lihat di berita-berita juga ya, tim mitigasi ID juga menyatakan kalau Surabaya ini juga bisa dibilang tanggal 4 Januari kemarin, yang kemarin sempat saya share juga, itu bor ICU COVID-nya 100% ya. Jadi memang penuh di Surabaya ya. Saya yakin rumah sakit yang lain juga sama karena kalau dari websitenya COVID-19 yang untuk area Jawa Timur itu saya lihat kemarin terakhir saya lihat malam memang belum semua diupdate ya, tapi yang sudah diupdate itu menunjukkan kebanyakan sih 100% terutama ICU ya, karena ya ICU tahu sendiri kan ya, ICU itu kan nggak banyak, sebelum COVID aja dia rebutan, apalagi sekarang. Yang saya ya yang kasihan mungkin nanti orang-orang yang non COVID ini nanti korbannya. Menurut saya sih gitu. Itu udah ada mulai gini nggak sih? Sudah ada mulai ngefek ke pasien non COVID apa belum? Bahwa yang non COVID pun mau opname kamarnya menipis kayak gitu. Oh iya, jelas ya. Karena di rumah sakit tempat saya juga akhirnya ada beberapa jatah jatah untuk non COVID akhirnya kan dialihkan ke COVID. Kan pasti ada itu ya. Jadi kayak pengurangan, mungkin pengurangan berapa persen itu akhirnya dijadikan untuk COVID juga. Pasti ada efeknya. Bahkan yang lebih miris lagi kadang teman-teman sejawat sendiri nggak dapet tempat ya. Jadi teman-teman sejawat yang sakit COVID atau apa kadang juga harus antri juga. Kita mau bantu juga nggak bisa karena nggak ada tempatnya. Itu kayak gitu sih. Kalau di tempat saya kayak gitu. Kemarin juga kita lihat di Pak Kemenkes sempat bilang bahwa supaya kapasitas rumah sakit itu ditingkatkan untuk pasien COVID. Jadi otomatis yang dulunya 100% itu mungkin sekitar 10 atau 15% itu dibagi untuk pasien COVID, sekarang jadi 30%. Otomatis yang non COVID Nah, juga ngefek betul. ya gitu ya Dokter Fajri ya. Iya, iya. Iya. Pasti lah. Ini Dokter Fajri itu pasti tahu nih gimana sulitnya nyari rujukan. Dia soalnya yang di depan sendiri nih. Kalau Dokter Fajri gimana dok di Jakarta? Kalau Jakarta sih sebenarnya kalau di angkanya ini terakhir di BNPB tanggal yang data yang disetor di BNPB ya. Dia kalau ICU itu 83% sampai tanggal 7 Januari. Kalau isolasi itu 87%, kalau ICU itu 83 ya. 83 betul per 7 Januari. Jadi 2 hari yang lalu segitu. Tapi memang pada kenyataan kan susah. Ini kan sebenarnya realitanya tidak semudah itu. Backgroundnya sih kenapa sih kita ngomongin ini?
karena orang nih COVID meningkat, nakes banyak korban gitu. Ya tidak hanya nakes ya gitu. Korban meninggal pun kan juga banyak. Barusan kenapa saya megang handphone mulu? Saya ngecek berapa sih sebenarnya hari ini nih yang barusan kan baru rilis. Yang meninggal ada 124.000, nambah lagi kan 182. Hari ini kita sedang berduka di ada tragedi Sriwijaya Air ya kalau nggak salah ya. Yes. Kemungkinan 62 orang. Kita kan berduka betul gitu. Tapi jangan lupa kita harus berduka juga ada 24.000 gitu saudara kita meninggal yang diakibatkan oleh berkaitan dengan COVID deh, berkaitan dengan COVID. Nah ini harus statementnya harus clear gitu karena orang banyak nggak percaya kan. Itu hanya di COVID-kan saja gitu. Rumah sakit penuh bohongan saja. Itulah kenapa kita mengadakan live ini supaya membuat memberikan informasi kepada mungkin habis ini kan di posnya ada ribuan orang yang akan nonton gitu. Kenyataannya bagaimana? Di Jakarta full. Iya. Di Jakarta full. Datanya itu kan 83%. Tapi kenyataannya susah nyarinya. Kenapa susah nyarinya? Karena kemarin saya dapat kasus stroke. Kemarin tuh stroke. Kita nggak tahu ini COVID apa enggak. Kan dia datang tengah malam, jam 10 malam. Ini realita aja deh gitu yang saya alami. 10 malam tidak sadarkan diri, GCS-nya jelas dia turun gitu. Kemudian saturasi kesadarannya turun. Lalu kemudian saya mencari rujukan kan untuk mau ngapain, tapi sesak, ini sesak gitu. Jadi kan kita kan ada cuma nanya rapid test antibody aja nih, ini negatif. Rapid test antigen kan belum tengah malam tuh belum bisa lah gitu. Ya udah, dan kita kan nggak bisa ronsen layanan primer. Akhirnya susah nyari rujukan itu sampai 14 jam. Akhirnya dapat. Kita telepon berulang-ulang, cuman 14 jam dan itu ya prognosisnya bagaimana ya? Batang otak pons kok setelah di CT scan itu memang stroke di tulang itu. Itu realita. Nah, ada lagi kemarin gitu, sama mirip gitu. Entah kenapa stroke banyak. Saya mencurigai sebenarnya ada kaitannya dengan COVID ya, cuma kita belum punya datanya aja gitu. Ya. Jadi sama mirip kayak gitu, tapi keluarganya menolak. Jadi udah dirujuk nih kan, Sebelum dirujuk tuh udah dijelasin, Bu ini bakal ditempatkan di IGD COVID karena pada sesaknya, sama-sama sesak, nafasnya cepat gitu karena rumah sakit kan harus clear ke dokter. Jadi ini juga sekali kan menerangkan kepada masyarakat, bukannya semua orang COVID kan, enggak. Ada kecurigaan tertentu yang mana harus dibuktikan dulu bahwa seseorang ini bukan COVID penyebabnya gitu, atau atau dia punya COVID deh di tubuhnya gitu. Karena kalau dia punya COVID bisa outbreak tuh kelarin. Itu susah dong. Rumah sakit memang ini pastikan dulu bukan COVID karena bed COVID kita penuh, karena bed itu susah banget. Akhirnya ada satu rumah sakit rujukan juga di Jakarta. Dok, ini bisa dirujuk, tapi kita harus stay di rumah di IGD khusus COVID. Nanti di ronsen lalu di swab sampai terbukti tidak COVID baru masuk ke dalam. Akhirnya keluarganya menolak dan meninggal. Kematian. Karena stroke kematian. Artinya separah itu padahal udah muter-muter banget ya rumah sakit. Jadi meninggalnya itu probable ya dokter ya. Ada gejala tetapi belum bisa dibuktikan. Sudah masuk kriteria. Kita bisa ambil pelajaran. Satu, dia COVID, walaupun dia tidak COVID, tapi kan kita tidak tahu. Itulah kenapa rumah sakit membuat prosedur dulu nih, dicek. Itu dulu yang harus dipahamin. Karena kemarin narasinya nih, ada buah hamil datang mau lahir, dibilang COVID. Itu yang heboh dan nggak selesai. Orang datang sesek jantung misalnya, apa dibilang COVID? Ya karena kan itu berkaitan, gitu. Keilmuannya kan berkembang, itu jelas gitu. Itu yang pengen kita bahas sih, sebagai di forum ini kita jelaskan kepada masyarakat luas, ya memang bisa gitu. Ceritanya nongol gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Apalagi ya? Poinnya itu sih. By the way, ini Dokter Tirta mau gabung nih kayaknya nih. Masuk dok. Ya ini udah aku. Dokternya bisa invite. Oke, ya. Jadi kalau di Surabaya sendiri dokter nih gimana? Ada yang juga ngalamin sama nggak? Sebenarnya udah ada gejalanya, tetapi mau
dibawa ke rumah sakit, dia nggak mau dirawat. Padahal dia nggak tahu bahwa sebenarnya bed itu pun juga sangat precious banget untuk bisa ngedapetin bed itu gitu. Tapi dia nggak mau dirawat karena takut di COVID. Karena itu ada yang kayak gitu juga nggak sih, Dok, di Surabaya? Banyak ya, dan nggak cuman sekarang sih, itu dari dulu ya, karena stigma itu kan perasaan dari dulu ya. Jadi, ya dok, sih, bentar. Bentar. Dari dulu. Oke, kita lagi sharing-sharing nih dok tentang pengalaman di lapangan. Beberapa komen juga udah banyak yang masuk bahwa rumah sakit ini full gitu. Nah, dokter Ning sama dokter Fajri udah sharing di Surabaya sama di Jakarta. Kalau dokter Tirta gimana nih pengalamannya selama keliling-keliling Indonesia ngelihat kondisi relawan terutama? Salah. Jadi kalau dari saya mau pakai kacamata biar di sini dok, maskernya dok, bukan di sini dok. Cyberpunk. Jadi kalau dari saya sih, jadi gini, sebenarnya kalau buat masyarakat ini yang harus diklirkan ya. Jadi kondisi di lapangan penuh itu karena perawatan pasien yang gejalanya sedang berat. Saking penuhnya, rata-rata yang gejala ringan tuh sampai nggak bisa dirawat di rumah sakit. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, itu bisa call 118 tuh ambulan. Atau penanganan COVID 117. Ditanya aja, ICU penuh apa enggak? Gitu. Dengar nggak? Dengar. Tapi agak kecilan dikit sih ya. Dengar tapi kecil dok. Suaranya Apa? kecil dok. Suaranya dokter Tirta kecil. Nah, nih. Halo. Nah, jadi gini, Ya. kalau buat rumah sakit itu tuh yang penuh itu bukan karena gejala ringan, tapi rata-rata gejala sedang atau berat. Nah, terus kok bisa penuh? Karena fasilitas kesehatan kita itu masih Jakarta sentris. Jadi yang gede itu Jakarta. Nah, karena kita gagal menahan mobilisasi masyarakat, sehingga akhirnya COVID merata nih di semua kabupaten dan kota mana di Indonesia. Padahal fasilitas kesehatannya di kota-kota daerah belum selengkap Jakarta, apalagi ICU dan ruang isolasi. Nah, dan itu kan pasien tidak hanya karena COVID, ada juga pasien-pasien lain yang harus masuk ICU. Apa sih akibatnya? Nah, kalau misal ICU itu penuh, kalau ada orang gagal jantung atau kena meningitis atau kena SIRS atau dia kena DB yang tahap akhir atau kena cancer yang harus perawatan atau kena gagal ginjal. Nah, yang terjadi adalah orang-orang seperti ini kan nggak bisa masuk ICU. Akibatnya akibatnya kita bisa mengakibatkan pasien meninggal di perjalanan. Nah, makanya bed occupancy ratio ini terlalu penuh. Akibatnya makanya dicegahlah pemerintah membuat PPKM. Cuman kebanyakan istilah juga. Jadi kalau ditanya rumah sakit penuh, terus ada isu pengcovidan. Nah, ini buat masyarakat. Satu, kalau nakes mengcovidkan, saya nggak bakal jadi tukang cuci sepatu. Saya bakal punya Ferrari 10 dan itu yang pertama. Kedua, satu perawatan COVID itu 2 minggu, ya, dan itu gunain ventilator kalau ICU. Kalaupun sedang, dia 2 minggu. Dan itu kontrolnya tiap hari, gitu loh. Nah, sekarang kalau misal kita mengcovidkan orang, itu akan membuat beban rumah sakit tambah banyak. Nah kan rumah sakit cair duitnya. Loh, enggak. COVID itu yang ditanggung oleh pemerintah, itu yang punya BPJS, ataupun yang di rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit swasta, rata-rata nggak ditanggung. Enggak. Atau yang kerjasama ya? Enggak. Iya. Makanya kemarin Pak Menteri sendiri, nggak semua rumah sakit. Lagi Zoom dengan ARSI. Yaitu Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, karena bed penuh, harapannya ARSI bisa membantu. Nah, berarti kan kita tahu, ngapain kita mengcovidkan orang? Kita nggak boleh mengcovidkan orang. Gitu. Iya, betul. Lagian kalau mengcovid kan harusnya kan nggak nolak-nolak pasien ya. Ini sekarang hampir banyak rumah sakit yang menutup IGD loh. Ya, jadi IGD itu ditutup itu karena benar-benar udah nggak bisa nampung lagi. Kalau misalnya kita memang mau mengcovidkan pasien, ngambil keuntungan dari situ, harusnya kita buka aja, ya kan? Ngapain kita tutup-tutup juga? Nah, yang sehat-sehat sekalian dimasukin ya dok ya. Nah, ya boleh itu sekalian. Itu jatuh lagi.
Jadi itu yang pertama. Oke. Itu yang pertama. Terus yang baru pertama nih. Yang kedua, saya sih nggak peduli lagi isu pengkovidan. Tetapi yang kedua ini, yang paling kita pentingkan itu adalah soal kenapa sih kok sampai nolak pasien itu? Karena ada triase. Jadi gini, di triase ini kan kita mengutamakan yang kritis, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam. Kalau hitam tuh datang dalam keadaan meninggal. Cuman kalau probable COVID, kalau ada orang meninggal dadakan itu harus di swab. Itu emang perintahnya SOP, berarti bukan kita mengcovidkan. Misal ada orang, kecuali dia bisa dipastikan kecelakaan. Kan itu standar yang masih revisi 5 kayak gitu kan, Dok? Ya. Iya. Pasien yang datang Bener ya dokter nih meninggal kan ya. dadakan, ya kan? Pasien yang meninggal dadakan, non kecelakaan harus diswab. Emang itu prosedurnya. Bukan kita yang mengcovidkan. Yang kedua, yang berikutnya adalah triase yang merah itu kalau kritis tapi kemungkinan hidupnya masih ada. Nah, ini yang dapat ICU, ruang isolasi. Yang berikutnya yang hijau. Kalau hijau tuh masih bisa jalan. Makanya kalau gejala ringan OTG disuruh isolasi mandiri 10 hari di rumah. Hari ke-10 swab lagi atau kenapa kok 10 hari? Karena rata-rata inkubasi virus itu 4-5 hari, di hari ke-10 dia udah tidak kemampuan untuk infeksiusnya berkurang. Nah, yang kuning ini yang agak riskan. Kuning ini yang sering ketolak. Jadi dia gejalanya sedang tapi anak muda. Nah, dirawat di Wisma Atlet penuh. Dirawat isolasi penuh. Nah, inilah yang akhirnya kerjasama. Hotel-hotel yang kerjasama itu juga. Hotelnya juga penuh. Makanya akhirnya kerjasama dengan RSI. Oke, untuk memperluas kapasitas kita untuk melayani ya dok ya. Betul. Kalau terkait dengan meninggal kemudian di COVID kan itu gimana dok? Kriteria meninggal COVID? Mungkin siapa nih mau sharing dulu? Kalau dari aku tadi udah Yang jelasin. langsung ngerawat dokter Ning. Dokter Ning Ada itu- nggak? Tapi kan setahuku kan Bagaimana ada, kriteria kematian COVID? ada revisinya itu kan udah. Pokoknya orang meninggal dadakan oleh kecelakaan harus diswab. Jadi bukan di COVID kan. Benar gitu nggak dok? Dilengkapi dokter Ning aja nih. Ya, intinya itu kan dari WHO pun ya dok ya, sebenarnya itu kan probable COVID pun itu harus dicatat kematian sebagai COVID sebenarnya ya. Cuman justru di Indonesia ini malah nggak dijadikan satu, nggak masuk kalau nggak salah ya. Mungkin nanti dokter Fajri juga tahu ya. Jadi harusnya itu memang sudah ada tata caranya gimana pelaporan kematian karena COVID. Nah, probable COVID itu harusnya memang masuk ke kematian karena COVID. Karena itu kan gejalanya sudah mengarah, tapi mungkin swab-nya belum sempat dilakukan yang pertama. Atau mungkin yang kedua swab-nya negatif. Tapi swab negatif sekali kan tidak menyingkirkan diagnosis. Kalau memang kecurigaannya memang ke arah COVID gitu loh. Jadi bukan meng-COVID-kan. Kalau memang probable, ya memang itu bisa kita anggap sebagai COVID juga. Dan itu sudah ada tata cara. Kalau tadi yang katanya Dokter Tirta misalnya dia kecelakaan ya. Kecelakaan tapi ternyata diperiksa tidak ada tanda-tanda COVID, ya penyebab kematiannya bukan COVID gitu loh. Tapi kalau swab-nya, meskipun swab-nya positif ya, tapi kalau misalnya dia kematiannya benar-benar tidak ada tanda-tanda pneumonia misalnya ya, tidak ada tanda-tanda pneumonia, tidak ada tanda-tanda COVID, ya penyebabnya bukan COVID-nya. Tapi kalau orang yang jelas-jelas sakitnya barusan nih, misalnya baru berapa hari, terus gejala paru-parunya juga khas ya, memang mengarah ke COVID, lalu dia meninggal, swab-nya positif, ya itu kan udah bisa kita sebut kalau penyebabnya ya memang COVID. Itu sudah ada sebenarnya di WHO tuh jelas banget sih pembagiannya. Mungkin Dokter Fajri tahu. Ya dok, gitu kan ya? Iya betul, jadi sebenarnya kita harus meluruskan nih, nggak semudah itu juga menegakkan COVID, dan untuk dapat klaim duit COVID itu nggak semudah itu. Kita kan udah diskusi juga sekarang sama ahli-ahli hukum, Dokter Dewa, bagaimana, bayangin nih, misalnya satu pasien COVID di ICU, itu kan misalnya ada yang biayanya sampai 300 juta tuh. Sekarang yang bayar misalnya siapa nih, Kemenkes gitu, atau Kemenkeu, siapapun itu yang bayar. Mungkin nggak ngeluarin duit 300 juta cuma tanda tangan doang? Ya nggak mungkin, itu banyak prosesnya pasti, ada verifikator resminya, ada verifikator, mungkin dia kalau lewat BPJS dia pasti diverifikasi lagi, jadi nggak bakal sembarangan. Sekarang gini, misalnya ada nih netizen gitu atau siapapun yang curiga nih, oh kok keluarga saya meninggal karena DM, tapi kok dibilang COVID, silahkan adukan kepada pihak yang terkait, siapapun, misalnya ke Bareskrim kayak atau ke gubernur kayak ke siapa, silahkan diadukan, supaya isu kayak gini tuh nggak berulang lagi. Karena kan dokter itu menegakkan diagnosis itu tidak hanya dari PCR doang gitu. Misalnya nih contoh case kemarin saya dapat lagi pasien, dia parunya khas banget ARDS ya. Jadi sesek datang sesek banget, itu di ronsen ARDS pas di rumah sakit rujukannya.
terus meninggal misalnya. Swabnya belum keluar, terus dia HSRDS perburukannya cepat dalam waktu beberapa hari. Terus gimana di era COVID ini? Ya itu kita bisa bilang itu adalah sangat probable COVID-19 gitu. Apalagi kalau misalnya di rumah sakit lebih canggih lagi, ada CT scan-nya, ada HAS, ada GGO. Bahkan di salah satu paper kan disebutkan bahwa ground glass appearance itu lebih kuat sugestifnya dibandingkan PCR. Apalagi PCR plus GGO misalnya. Ya udah itu COVID, bisa kita bilang adalah COVID. Gitu sih, Dok. Oke, ya. Kemarin juga sempat diangkat ya sama narasi bahwa data yang meninggal dengan kecurigaan COVID itu sebenarnya pelaporannya lain dan angkanya beda sama data yang meninggal benar-benar sudah terkonfirmasi. Jadi sebenarnya kalau kita cuma melihat data yang sedang terkonfirmasi itu udah, kalau misalnya itu memang dites positif dan terbukti positif, sebenarnya angka itu udah didiskon banyak, gitu nggak sih? Setuju nggak, Dok? Iya, iya. Betul. Setuju banget. Betul. Probable soalnya nggak dimasukkan selama ini kan. Betul. Jadi kalau di Bali gimana, Dok? Nah, ini nih kebetulan kena juga nih, saya harus menjawab. Dari tadi nanya-nanya mulu. Tadi ada banyak juga yang komentar tentang Bali ya, jadi ya kebetulan diundang sama Dokter Ning, sekaligus saya juga akan mengangkat beberapa isu di Bali. Nah, kalau soal kondisi rumah sakit, data seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Fajri, kita nggak bisa nyampein, Dok, karena kita di website official yang di pemerintah itu infocorona.baliprof.go.id itu memang tidak dicantumkan berapa kapasitas rumah sakit atau tempat tidur khusus untuk COVID dan juga ICU khusus untuk COVID. Jadi itu memang hanya nakes yang tahu. Maksudnya kalaupun misalnya ada data atau isu ada, jadi kalau misalnya dengar dari teman-teman atau ngelihat di antrean dulu, pernah nih satu rumah sakit sampai tutup UGD-nya dan orang kalau yang non-COVID itu dilayani di parkir, ada loh kayak gitu. Nah, isu-isu itu ada dan hal itu juga ada. Antrean di puskesmas sampai nunggu full rumah sakit belum bisa dibawa ke rumah sakit itu ada, tapi itu bukan data official. Yang data official yang biasanya saya posting di feed saya itu adalah rekapan, Dok. Rekapan yang kami copy paste, kemudian kami rekap harian sehingga terbentuk data-data awal pandemi sampai sekarang. Dan mungkin teman-teman sempat lihat postingan yang kayak ini nanti ya. Jadi ini tuh kayak kasus aktif. Kasus aktif itu kan adalah kasus yang sedang dirawat ya, Dok ya. Nah, sama kayak Dokter Ning di Surabaya dan Dokter Fajri di Jakarta, kasus yang sedang dirawat detik saat ini itu adalah kasus yang tertinggi selama kita pandemi. Jadi ya, saya pikir itu juga salah satu jadi alasan kenapa kalau dulu-dulu cuma Jawa aja, sekarang Bali juga ikutan PSBB, Dok. Kemarin saya sempat lihat presentasinya Pak Anies ya, di situ ada tiga babak lonjakan ya, Dokter Fajri, bener kan ya kalau di Jakarta? Ya. Pasca apa aja itu ya? Jadi sebenarnya gini, kalau memang sains ya, jadi kita nggak bisa menipu sains karena datanya jelas gitu. Misalnya nih, pada saat angka meningkat dilakukan PSBB kan, itu lumayan turun jauh tuh angkanya tuh. Setelah turun, dibuka lagi, terus naik lagi angkanya. Jadi gini, angka ini meningkat setelah, jelas angkanya ya, setelah ada libur panjang. Pada saat libur Agustus, itu saya mencatat angka positifnya langsung naik 49%, 2 minggu setelah liburan. Yang liburan yang pertengahan Agustus itu. Kematiannya juga meningkat 17%. Lalu libur lagi nih, ya kan udah turun tuh ya kan. Demo nggak ngaruh, kata Pak Anies kemarin demo nggak ngaruh. Lalu udah libur panjang lagi. Nah, libur panjang kemarin yang bulan Oktober itu, naik lagi 40% lebih tuh angkanya. Ya kalau angka kasus meningkat, pasti angka kematiannya juga ikut meningkat. Lalu nih kita sedang tiap hari kita rapat kan bukan tiap hari ya, sering sama Pak Menteri itu kan, tiap hari diskusi kan, Tirta juga. Itu jelas banget sedang nih kita nih lagi lampu mungkin sudah hampir kolaps ya, atau hampir runtuh ya sistem kesehatan kita ya. Untuk menjelang 2 minggu nih, dikit lagi nih, minggu depan ini nih pasca libur panjang
Natal dan Tahun Baru. Itu dan sekarang udah mulai kerasa gitu. Dan itu bisa meningkat lagi. Kadang orang terjebak dengan kata-kata ya udahlah orang OTG semua. Enggak. Data Jakarta ada 3% yang sakit berat, 2% yang sakit kritis. Let's say 2%. Kalau dari misalnya 100.000 orang, 2% kan banyak. Walaupun cuma 2% angkanya. Terus kalau yang naik lagi, yang ketularan nanti makin banyak lagi, 100.000 akan makin banyak kan persentasenya gitu. Artinya jangan salah paham. Ini yang selalu disalahpahami oleh masyarakat. Cuma dikit, nggak ada apa-apa. Ketika kita semakin denial, kalau bahasanya Prof tuh, ini tuh ada bangkai tikus gitu. Mau kita tutupin kayak gimana, ini bangkai pasti akan bau, kecium terus gitu. Misalnya tuh masyarakat nggak peduli, bodo amat lah. Biarin aja lah COVID ini, saya nggak akan kena keluarga kita. Iya, tapi lama-lama ini akan mendekat juga ke keliling kita juga gitu. Pasti akan banyak juga korban gitu. Itu dulu sih. Menurut kita mau nambahin tuh ya. Kalau dari aku sih, pertama, kalau soal yang narasi yang bed occupation rate ya. Hari ini positivity rate tembus ya 30%. Iya, parah ya. Ini rekor. Libur kali Dok, libur. Jadi kalau dari kawan-kawan seperti ini sih, saya tuh sekali lagi ya, mau kalian percaya COVID apa enggak, ya udahlah itu saya udah mencapai taraf muak tuh loh. Ya udahlah terserah kalian mau percaya apa enggak gitu loh. Oh, iya kan? Jadi ya jadi saya cuma bilang kalau Ya kalian harus percaya dong, nggak gitu. Percuma dong kita live. loh, soalnya mereka nih kalau anak muda ini denial. Tapi yang satu hal saya kasih, kalian ini kalau merasa COVID tidak semematikan itu. Kalau kamu usianya muda, oke. Ya, oke. Masalahnya kamu kan nggak tahu keinfeksi apa enggak. Kalau kamu pulang terus ketemu orang tuamu, nah orang tuamu bisa kena karena itu kejadian bener. Jadi ada beberapa kawan saya yang emang nggak percaya COVID dari awal, dan akhirnya di bulan Januari tiba-tiba WA saya, ada yang minta terapi plasma konvalesen, ada yang nyari rumah sakit. Kenapa? Karena yang ketularan bukan dia, yang sakit bapak ibunya. Orang tuanya. Kenapa? Gini, kalau kita kalau kita anak muda, ya anak muda nih, kamu makan aja di pinggir jalan, mungkin kuat. Coba kamu ajak orang tuamu, bisa mencet mereka itu. Nah, jadi di sini kita bilang, COVID ini itu emang nggak kelihatan 0,15 mikron, 0,15 mikron. Ya, Kalian yang anak muda, mungkin kalau kena gejalanya mungkin ringan, sedang, atau mungkin nggak bergejala. Tetapi kamu bisa menularkan atau menjadi super spreader ke ibumu, bapakmu, atau anakmu, atau saudaramu yang mungkin ringkeh gitu loh. Nah, yang ringkeh ini itu di Indonesia banyak, Bos. Kenapa? Gizinya nggak cukup, imunnya nggak cukup, ada yang kena hipertensi. Nah, ini yang orang tuh merasa sok kuat. Loh, saya tuh pernah dengar kasus sendiri. Ada di sebuah daerah, ya, tapi saya nggak bisa sebut. Ini bener realita. Warganya tuh nggak takut COVID. Terus, kita kan sebagai nakes penuh di rumah sakit. Kita ingin mencari sebuah hotel untuk menjadi isolasi mandiri, ya kan? Kita pilihlah hotel yang dekat kampung ini, karena kita mikir, toh kampungnya nggak takut COVID, gitu kan? Tahu yang terjadi? Kampungnya demo, Bos. Nah, terus saya bilang dong ke jubir kampungnya, loh kamu kan nggak takut COVID, nah ini kan di hotel 100 meter, ya kami takut, loh kamu yang bener takut COVID apa enggak? Kalau nggak takut ngapain aku pesen hotel di samping situ kalian kelabakan? Sampai ada satu yang emang dia katanya nggak takut COVID, tapi rumahnya dipasang seng. Itu ada. Nah, jadi dari sini apa? Denial kita itu adalah sok kuat. Sok kuat denial kita. Tapi ketika circle kita mulai kena, kita mulai panik. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya menyoroti yang rumah sakit penuh ini itu terjadi akibat satu. Jujur, kita komunikasi publik yang buruk. Buruk banget emang. Karena komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nggak sinkron. Contoh Pak Koster. Pak Koster dari bulan Maret sampai bulan Desember nggak bilang apa-apa soal COVID. Arak Bali. Tiba-tiba bulan Januari bilang, Pak Koster itu angka kematian Bali gimana? Komprokat. Dia bilang, itu rumah sakit yang COVID kan. Loh, berarti kan nggak kompak. Padahal Dinkesnya klarifikasi bahwa itu udah kasus bulan Agustus, Pak. Nah, kan nggak ribet. Komunikasi publik yang buruk membuat masyarakat menjadi antipati. Nah, problemnya trust issue.
Sekarang rumah sakit udah penuh, fasilitas kesehatan penuh. Problemnya buat masyarakat. Kalau kalian masih care sama sekeliling kalian, ya monggo, jaga diri kesehatan masing-masing. Mau kerja monggo, mau apa monggo, ya. Cuman jagalah kesehatan masing-masing. Paling nggak cuci tangan pakai masker, apa susahnya? Itu kalau dari saya. Tapi kalau kalian masih ada yang nggak percaya super COVID kan, ya ini saya bilang, di rumah sakit yang dirawat itu gejalanya berat. Ringan sudah di hotel atau isolasi mandiri. Nggak percaya, telepon 118 atau telepon 117. Tanya ICU-nya di Jakarta atau Bandung full apa enggak. Itu aja kalau nggak percaya. Udah. Oke, Ya, betul. semangat banget nih dokter Dirta. Tapi BTW memang kita kalau saya sih hanya menyoroti dari data aja ya dok ya. Kalau di Bali kenapa kami dari komunitas sadar sehat itu selalu ngasih data terutama tentang kasus aktif. Kasus aktif itu kan sekali lagi adalah kasus yang sedang dirawat. Supaya teman-teman yang lagi sehat-sehat itu tahu bahwa ya ampun di rumah sakit udah penuh nih. Jangan-jangan di luar rumah sakit itu sebenarnya udah mekacakan banget, udah berantakan banget kasusnya gitu. Itu juga di tempat lain juga seperti itu. Karena apa? Karena data itu penting banget untuk pengambilan keputusan. Bener kan dok ya? Jadi kalau sama kayak kita dokter, kalau misalnya pasiennya udah punya gejala kencing manis, udah banyak makan, banyak minum, kemudian loyo, nggak bisa bangun segala macem gitu ya, apalagi sampai borok-borok, udah ada tanda-tanda ke arah ke situ. Kemudian kita cek gula darahnya, kita periksa, sebenarnya gula darahnya 500 gitu, tapi kita bilang 100, kita anggap normal, nggak usah, jangan bilang-bilang gitu. Apakah diagnosisnya tepat? Apakah pengobatannya tepat? Kan enggak ya dok ya, jadi under terapi jadi pasiennya, kayak gitu. Jadi gimana bisa sembuh kalau kita denial sama kondisi kita yang saat ini. Jadi ya itu dia, benar-benar supaya apa istilahnya teman-teman juga melek data. Saya menyorotnya kalau di Jakarta tadi dokter Fajrin menyorotnya ada 3 ya dok ya, dari surveillance-nya puncaknya. Kalau di Bali itu ada 4 dok. Jadi yang pertama itu di awal bulan Juli itu kita flashback ya karena daya ingat orang mungkin agak kurang ya. Sempat dari awal Juli itu sempat jadi peningkatan kasus menjadi 900. Itu naik 30% di saat liburan seperti apa yang Pak Menkes bilang ya. Biasanya kalau setiap habis liburan pasti naik. Nah, itu juga sempat terjadi di kami di Bali. Kemudian kematiannya dari 13 naik jadi 50. Kemudian kenaikan kasus berlanjut lagi di bulan September itu mencapai 1.359. Itu naik 70% dokter. 70% dari bulan sebelumnya. Dan kematiannya itu paling tinggi di bulan September itu sampai 207 untuk Bali ukuran yang kecil. Di rumah sakit gimana dok? Sekitar kalau untuk saat ini Penuh itu nggak? ya saya bilang tadi kalau data official kita nggak bisa sampein karena tidak ada yang bisa kami akses. Tetapi kalau dari isu ada dok bahwa rumah sakit beberapa daerah full, antrean di puskesmas itu nggak bisa masuk rumah sakit karena kamar nggak ada gitu. Terus Desember itu kasus klaster sekolah itu mencuat. Dan yang baru ini dari 12 hari terakhir itu naik drastis menyentuh angka 1.513 sampai per hari ini. Itu dari yang sebelumnya bulan lalu itu cuma 965 kasus aktif. Nah, bayangin aja kalau misalnya 30%-nya OTG, 20%-nya dari itu ringan, kemudian yang 2% kritis, kemudian 5%-nya itu butuh ICU yang berat gitu kan ya. Itu kita mau rebutan rumah sakit, mau rebutan kamar kayak gimana kan kasihan gitu. Jadi Ya betul dok. Sebenarnya kita harus seimbang narasinya ya. Jadi kita tuh sebenarnya kayak gini tuh bukan nyalain masyarakat juga enggak, tapi kita mengajak masyarakat inklusif ya bahwa bukan nakut-nakutin ya dok ya, tapi betul. kita bawa faktanya. Ayo kita obati sama-sama, ini penyakit kita bersama gitu. Iya, ini tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi kalau pemerintah dituntut nih, pemerintah nih nggak beres. Tadi kan saya lihat tuh banyak yang komen, pemerintah nggak beres nih.
gagal nih, kacau nih, nggak jelas. Ya udah, kita juga harus turut ambil bagian dalam penanganan pandemi ini. Kalau kita nggak bisa nge-swab, ya kita siapa gitu, misalnya masyarakat, ya turutlah gitu, jangan turut meningkatkan korban gitu. Jangan nularin kepada sesama keluarga. Minimal itu dulu deh. Karena jelas nih kalau di Jakarta angkanya jelas 40% kasus yang terjadi itu karena klaster keluarga di rumah. Jadi kalau di rumah santai-santai nongkrong-nongkrong pulang nularin anak, istri atau bapak ibu di rumah gitu. Itu jadi sama-sama bareng nih. Karena mau gimana pun ceritanya, mau Anda bilang saya nggak percaya COVID, saya nggak peduli COVID, kopat ya. Turning tuh setiap hari tuh pusing tuh ngadepin kayak gituan. COVID ini tidak lelah ngadepin kita. Mungkin kita dalam kondisi yang lelah sekarang ya, pandemic fatigue ya. Tapi COVID ini virusnya itu nggak lelah nyerang kita sampai kita ya korban banyak banget gitu, sampai benar-benar rumah sakit kolaps atau dokter banyak yang makin kacau, makin meninggal lagi. Ya dia nggak akan lelah nyerang kita. Jadi kalau bukan kita yang bela nih, yang berusaha nih, nggak akan selesai gitu. Pemerintah tetap ningkatin. Kita kan sering lihat ya diskusi bareng nih, tracingnya ditingkatkan dan lain-lain. Tapi juga masyarakat itu juga ikut bareng-bareng nih. Vaksin boleh kita andalkan, tapi butuh waktu lama kan, 15 bulan sampai 2 tahun mungkin masih lama. Takes time vaksin itu. Jadi ini bareng-bareng nih gitu. Jangan merasa bahwa oh ini ditolak-tolak, bukan. Ini tuh memang susah kayak gini kondisinya di Jakarta. Bukan di Jakarta sih, di berbagai tempat. Gitu. Gimana di Surabaya kayaknya masih merah berapi-api sih, Dok. Gimana Dok Surabaya? Surabaya ini Mungkin lucu, ada Dok. solusi, dokter. Enggak, Surabaya ini kemarin malah menolak PSBB loh. Tapi ya nggak tahu ya itu datanya dia dapat dari mana. Tapi kenyataannya di lapangan itu penuh gitu loh. Cuman pemerintahnya ya denial seperti yang Dokter Tirta bilang tadi. Jadi malah nggak mau PSBB. Kayak gitu. Tapi kalau saya ingin nanya sih sama Dokter Tirta juga nih. Dok, menurut dokter kalau PSBB ini masih efektif nggak sih? Bahwa kalau saya jelas PSBB ini efektif kalau bagus, tapi ada syarat ya. Satu, istilahnya ganti-ganti. Saya datang ke KSP ya, PPKM, PSBB, AKP, apalah itu intinya itu sebenarnya lockdown tipis-tipis, kelihatan itu. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua adalah sebenarnya yang salah itu penerapan jam malam di corona. Salah. Loh kenapa? Karena kalau jam malam itu kan sebenarnya jelas dia nyasar tempat hiburan malam. Ya kalau nyasar tempat hiburan malam, panggil aja pengusaha tempat hiburan malamnya. Selesai masalah. Nah, yang jadi masalah adalah COVID ini tuh beredar 24 jam. Bukan takut sama jam. Jadi kalau mau ngatur kerumunan di COVID, itu sasarnya apa? Perkampungan RT dan RW. Ya. Kan nggak mungkin kita PSBB. Ya berarti apa? Aktifkan kader kesehatan di perkampungan. Nah kalau cuma razia nggak kelar. Karena razia protokol itu beda sama razia SIM. Yang kedua, kalau kita kalau yang perlu diatur itu adalah apa? Bandara, terminal, stasiun, pasar. Nah seperti itu. Jadi kalau kita tuh membuat jam malam jam 7, itu malah ngebuat tambah rame. Loh kok bisa? Contoh nih. Saya melihat sendiri curhatan teman saya warung stick. Dan dia tuh pakai CCTV. Dia biasa tutup jam 9. Selama tutup jam 7 kemarin, itu terjadi penumpukan pemesanan dari jam 5 sampai jam 7. Kroyok-kroyok. Karena apa? Pengunjungnya tetap, tapi jamnya lebih dikit. Nah ini yang jadi masalah adalah corona itu nggak takut jam malam. Makanya yang lebih bijak adalah alih-alih kita membuat jam malam, WFH aja cukup, tetapi kita membatasi aktivitas warga, edukasi di tempat publik. Tempat publik itu apa sih? Tempat wisata, transportasi, tempat pemerintahan, lalu habis itu tempat taman-taman, pasar. Nah itu yang diedukasi. Nah kalau kita nyasarnya cuma restoran tuh sekali nongkrong 50 orang. Itu pun sekarang delivery, udah kebijakan delivery semua udah patuh. Kalau mau nyasar tempat hiburan malam, pengusahanya jadi panggil. Jadi kalau saya bilang PSBB ini gimmick. Tapi harus ada kompensasi ya dok ya, supaya nggak memberatkan juga. Soalnya mereka juga punya karyawan ya nggak sih? Iya, soalnya kalau kayak gini tuh kesannya apa? Kesannya ini gimmick. Loh kenapa saya bisa bilang gimmick? Membatasi mobilisasi warga, menggunakan aparat, itu yang capek aparatnya loh. Masa aparat touring satu kota? Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Capek deh pasti. Makanya lebih efektif, jam malam tuh nggak ada, cuman kita sasar, yang red zone tuh mana? Kan ada datanya.
Data red zone tertinggi itu pasar, ya kan? Tempat publik, perkampungan, perumahan, udah itu aja yang diedukasi, simple. Cuman masalahnya mungkin ini Jadi kalau kebijakan short term ini. Kalau pasarnya dulu tradisional, Bu diajarin untuk jualan online ya, ibu-ibunya yang itu manfaatin anak-anaknya yang muda-muda. Jadi saya Dokter sepakat sama Fajri Dokter udah Tirta. pengalaman Saya di sepakat, Dok. Jakarta. Iya, Soalnya tadi jadi ada ngefek nggak sih PSBB? Nah diceritain dok, apa rasanya setelah PSBB? Apakah kasus menurun apa tidak? ya sebenarnya saya sepakat dengan Dokter Tirta bahwa ketika bikin regulasi, tapi juga masyarakatnya harus dibuat bukan dibuat ya, harus bareng-bareng sadar juga. Pemerintahnya juga harus benar-benar menjelaskan gitu. Karena begini, kalau cuma di PSBB doang, kan itu cuma di kantor, restoran ya, tapi bener di perkampungan-perkampungan. Karena saya juga ngerasain betul gitu. Saya daerah tinggal di Johor Baru, saya juga kerja di situ. Itu tuh malam tuh udah kayak waktu itu saya ngecek tuh nggak ada apa-apa, kayak nggak ada COVID gitu. Jadi rame banget gitu. Saya aja nggak ada boro-boro protokol kesehatan. Malam tuh waktu itu ada pasar malam, ada apa. Itu jam 11 malam, jam 12 malam ke atas. Contohnya gitu, maksud saya, ketika ini PSBB, ekonomi kan jatuh banget gitu. Tapi kalau masyarakatnya juga tidak ikut nurut juga, tidak bareng-bareng juga nih, nggak paham juga gitu loh, nggak ada keselarasan antara, artinya ekonomi jatuh, COVID-nya nggak turun juga nanti, begitu. Memang kalau data sebelumnya itu jelas, ketika ada PSBB, nanti 2 minggu sampai sebulan kemudian itu turun. Angkanya pasti turun gitu, rumah sakit juga pasti turun gitu. Cuman kita lihat nih, ketika orang udah mulai lelah, mungkin sekarang kondisinya akan berbeda. Orang udah mulai lelah soalnya. Mau di PSBB, kalau misalnya orang udah jenuh lelah ya, dia nggak akan nurut juga gitu. Artinya bareng-bareng yuk nih gitu, biar paham gitu. Ini tuh demi tujuan bersama, mau cepat selesai nggak? Walaupun memang nggak tahu ya selesainya kapan. Gitu sih. Tuh, dokter Tirta habis ini kayak divaksin ya dok ya? Gimana dok Yes. masalah vaksin dok? Jadi gini, ada beredar saya bakal divaksin di istana itu salah ya. Saya itu dari awal terdaftar di Dinas Kesehatan Sleman sebagai relawan Sleman. Cuman saya diperbantukan ke pusat. Nah, Dinas Kesehatan Sleman itu dari hari Minggu udah ngasih surat ke saya. Kamu mau nggak vaksin ntar ikutan di Sleman untuk edukasi sekalian. Jadi vaksin ini saya mau terima asal keluar EUA-nya. Ya kalau udah keluar nggak apa-apa. Jadi proseduralnya emang nunggu EUA halal, baru nanti diberikan ke masyarakat. Nah, nanti saya vaksin itu live. Saya akan siarkan secara Instagram live, dari unboxing, dari buka, dan kawan-kawan. Dan saya udah tanya dokter Dirga juga. Jadi, kenapa sih, kalau saya sih secara vaksinasi ini kan masih 3 juta dosis. Jadi kalau saran saya emang ini diutamakan untuk nakes dan orang beresiko. Apakah dokter Tirta nggak takut? Loh, kan sudah dijelaskan secara ilmiah. Efikasinya kan kita ambil cerminan ya, efikasi yang paling mirip sama Indonesia itu Brazil. Dia 13.000 subjek, 78%. Tapi bukan berarti efikasi, wah berarti dia efektifnya cuma 78. Enggak. Cara ngitungnya enggak kayak gitu. Cara ngitungnya 100% kurangi 78, kurang 22. Nah ini kemungkinan yang jadi berat. 22 dipersentasekan lagi pakai rasio. Nah dari situ ternyata kalau Sinovac ini bisa 5 kali mencegah kita untuk terjadi perburukan. Itu gunanya vaksin. Nah, vaksin ini harusnya digunakan untuk semua pihak. Mau dia pernah COVID, mau enggak. Cuman, di jurnal pun dijelaskan, harusnya kalaupun dia pernah COVID, dia pakai vaksin juga. Tapi karena dosisnya terbatas, diutamakan untuk orang sehat dan beresiko. Sementara yang sudah pernah kena dan bergejala, itu mereka dianggap punya imunoglobulin G. Berarti dia punya antibodi alami. Sementara kita belum. Nah, dok, kalau saya OTG gimana dok kalau divaksin? Nah, kalau OTG divaksin nggak masalah, karena jurnal pun mengatakan OTG divaksin juga nggak masalah, karena dia kan tidak terinfeksi. Nah, yang kelihatan bergejala udah pernah positif itu dan ada gejalanya, ya udah nggak usah divaksin nggak apa-apa. Nah, dok, screeningnya gimana? Ada inklusi dan eksklusi dikeluarkan oleh PAPDI, Persatuan Penyakit Dalam, ya, dan itu ada 16. Kalau poin-poin minimal maksimalnya mencapai, berarti nggak bisa divaksin. Itu caranya. Nah dok, kalau nanti nakes kena komorbid, nggak kena dok. Ya dicek dulu komorbidnya apa. Kalau komorbidnya sesuai dan termasuk eksklusi, ya berarti nggak bisa. Nah, Pak Joko Widodo tuh usianya 59 tahun 4 bulan. Eksklusinya 60 tahun. Untung loh, ada 4 subjek, saya tanya BPOM, 4 subjek itu usianya 59 tahun 8 bulan. Jadi Pak Jokowi masih masuk kriteria inklusi. Oke. Dokter Ning, baru kemarin ya siaran sama Dokter Dirga, mungkin yang ketinggalan bisa dikasih
poin-poin pentingnya nggak sih dok untuk nambahin atau iniin dokter Tirta tentang vaksin COVID? Banyak yang komen tentang vaksin soalnya. Iya, oke. Kalau dari kemarin sih Dokter Dirga itu prinsipnya kalau misalnya vaksin itu sudah mendapatkan izin dari BPOM, itu artinya sudah aman ya, udah aman dan efektif. Jadi tidak perlu meributkan merek apa aja, tapi yang penting yang sudah tersedia ya kita pakai gitu. Yang penting sudah ada, tadi Dokter Rita bilang sudah ada izin dari BPOM. Nah, selama belum ada izin ya memang tidak boleh disuntikkan ya, karena kan kita nggak tahu itu aman atau tidak ya. Tapi kalau sudah ada izin dari BPOM ya kita harusnya sih dukung ya, karena vaksin juga salah satu cara juga untuk membantu kita flatten the curve ya, jadi menurunkan kurva itu tadi. Karena ini kan karena kurvanya terlalu tinggi, orang yang sakit bersamaan terlalu banyak, akhirnya kan nakes atau fasilitas kesehatan jadi kewalahan ya. Jadi dengan adanya vaksin, seperti kata Dokter Tirta lagi, bisa mengurangi resiko terjadinya COVID berat. Artinya mengurangi beban rumah sakit juga nantinya gitu. Jadi poinnya sebenarnya itu ya. Intinya kita nunggu izin, kita nunggu live-nya Dokter Tirta juga nanti. Dokter nih, fansmu banyak tuh, katanya mirip BCL tuh loh, fansmu banyak tuh, fansmu. Ya ini ad hominem biasa. Mungkin saya ingin dapat masukan dari dokter. Masing-masing kan punya follower banyak gitu. Apa yang harus dilakukan untuk netizen ketika rumah sakit penuh? Dokter Ning dulu ya. Gimana ya? Ya akhirnya ya terpaksa merawat keluarga sendiri di rumah ya. Ini saya juga banyak sih menerima konsulan seperti ini ya. Sebenarnya kita sebagai tenaga medis, dokter pasti sedih banget ya. Saya yakin Dokter Fajri yang sehari-hari juga pasti rasanya gimana, kita nggak bisa nolong juga, kita mau bantu nyarikan kamar juga nggak bisa, nyatanya memang penuh. Ya yang harus dilakukan ya mungkin sebisa mungkin konsultasi ya ke dokter, konsultasi ya kita juga sebisa mungkin bantu dari jauh. Gimana lagi, atau mungkin kalau ada dokter keluarga atau dokter terdekat ya boleh dikonsultasikan, paling nggak dapat pengobatan di rumah. Tapi sekali lagi kalau ini COVID mungkin agak sulit ya, karena itu kan nanti akan membahayakan lingkungan juga kan ya, keluarga juga bisa kena, dokter yang merawat pun juga bisa kena. Jadi memang serba salah sih kalau ini adalah kasus COVID. Gimana kalau Dokter Fajri sehari-hari? Sebenarnya yang harus dipahamin kalau misalnya rumah sakit penuh, kita ngeliat gejalanya dia ringan atau sedang. Pertama, hubungin puskesmas dulu terdekat, konsultasi. Pasti ada setiap kelurahan seluruh Indonesia ada berapa puluh ribu puskesmas, itu dulu. Yang kedua, memang sebaiknya jika memang masih bisa isoman di rumah dan Jakarta nih penuh nih, Wisma Atlet, mau ngarepin apa kalau positif COVID? Otomatis ya di rumah. Carilah sumber yang kredibel dan berikan informasi yang kredibel. Jangan ditakut-takutin juga. Jadi kita berimbang, nggak takut tapi waspada. Sekarang yang ada kebanyakan kebalik, nggak takut tapi stigmatisasi kuat gitu. Jadi nggak waspada juga, tapi malah ketakutan yang bikin stigmatisasi. Jadi kebalik semuanya. Contohnya saya merujuk pasien pakai ambulan gitu misalnya. Orang itu di jalan kan nggak pakai masker, tapi ngelihat pakai ambulan langsung pakai baju langsung kayak gini, langsung tutup. Emang ambulannya nyebarin. Jadi maksudnya itu kan stigmanya aja yang kuat gitu. Segitu kuatnya, padahal nggak gitu. Ini yang bridging ini yang gagal ya sebenarnya di masyarakat ya. Pemahaman antara harusnya dewaspada. Betul, saya sama Dokter Tirta sama bareng-bareng ya, sama Dokter Ning juga, sama Dokter Fani juga, ini selalu menarasikan tuh di tengah-tengah. Jadi sebenarnya ada banyak negara juga itu berhasil sukses penanganan pandemi tanpa lockdown total tuh ada. Tapi masyarakatnya bekerja sama gitu, bareng-bareng gitu, disiplin gitu. Benar kata Dokter Tirta tadi. Iya, belum ada vaksin kan belum tanpa vaksin bisa berhasil. Ini yang harusnya dipahamin kan, nggak susah pakai masker, nggak susah nurutin aja apa yang ada ini, dan nggak usah pakai obat yang aneh-aneh gitu, nggak usah dah obat yang aneh-aneh kan, minum minyak kayu putih, minum minyak apa tuh kemarin tuh minyak apa, nggak usah aneh-aneh lah, dan nggak usah coba-coba tes di rumah karena itu resiko. Minyak kutus-kutus dimakan, ini kan nggak pas lah kayak gitu. Iya, apalagi Dok hari ini kan itu saya ditanya wartawan juga Dok tadi dari Okezon tuh, Dok ini gimana minum azitromisin sendiri di rumah, minum asiklovir sendiri di rumah bagaimana? Ya nggak perlu. Iya Dok, asiklovir, ada yang minum asiklovir, ada yang apa tuh yang
Ya itu obat-obat yang acyclovir. Aku tuh bukan acyclovir, apa namanya? Avigan. Eh, Itu saya loh. sih Koflir. Itu yang Tamiflu itu apa isinya? Ya itu pokoknya. Jadi Oseltamivir. 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 Salah ngomong. Itu ada yang beli pribadi. Tadi kan dokter Ning juga nge-share kan, ada yang jual bahkan paket itu. Itu nggak perlu. Benar-benar. Ini yang saya khawatirkan, Dok. Selesai pandemi COVID, kalaupun pandemi selesai, kita akan menghadapi masalah baru, yaitu antibiotik resisten. Itu bahaya banget. Wah, panjang banget urusan nanti rumah sakit ICU juga banyak banget. Jadi nggak boleh minum obat sembarangan. Nggak perlu antibiotik sebenarnya. Hidrokoroquine udah ditarik. Azitromisin itu diberikan dalam pertimbangan dokter. Jika ada koinfeksi penyakit pneumonia atau penyakit yang lain gitu. Kalau cuma ringan-ringan doang, apalagi ada teman saya dok minum, dia cuma batuk doang nggak enak. Atau dia cuma kayak temannya ada COVID gitu, dia cuma ngobrol doang sebentar. Dia minum profilasis atau pencegahan azitromisin dok selama seminggu. Saya bilang, ngapain kamu minum gitu-gitu? Dan itu realistis ada gitu. Jadi nggak usah minum yang aneh-aneh gitu. Istirahat. Kalau kata dokter kita tuh mangan masker tuh. Masker tuh paling gampang. Jangan dimakan maskernya tapi. Jangan dimakan. Kalau Ya, cerita. Dok, ini izin dok, ini mungkin aku mau closing statement soalnya harus tipis dok saya dok. Jadi kalau dari saya sih, yang pertama menanggapi isu COVID yang sekarang ada di Indonesia, kalau kalian emang ada gejala-gejala lah, udah nggak enak badan, kalau kalian takut dites, ya mending isolasi mandiri aja 10 hari. Ya. Udah sesimpel itu. Itu yang pertama. Jadi misalkan banyak nih, ada orang telemedicine ke saya, dok, saya gejala nih anosmia, kehilangan indera penciuman, tapi saya takut di swab. Ya udah gini aja, kau tinggal sama siapa? 2 orang dok. Ya udah kau isolasi mandiri aja, keluargamu juga isolasi mandiri. Udah diem aja 10 hari gitu. Makan 3 kali sehari. Siap dok gitu. Atau kedua, kalau kamu ada gejala, kamu langsung ke puskesmas, swab antigen dulu. Swab antigen kalau positif, kamu ingat-ingat 30 orang yang dekat sama kamu, yang ketemu sama kamu. 30 orang kasih nomor HP-nya. Biar 30 orang ini di tracing juga. Nah, ketiga, kalau kamu ketemu orang-orang gejala pemberatan, misal sesak napas, terus habis itu sudah gejala parah, demam 8 hari, langsung cari rujukan, minta ke puskesmas, rujukan ke rumah sakit tipe tipe D, C, atau B, atau rujukan COVID. Nah, habis itu kalau kalian ingin menjaga diri kalian dari COVID, yang penting pertama, makan bergizi. Kedua, habis itu olahraga yang teratur, ya. Tapi olahraga, jangan habis olahraga malah nongkrong. Itu sama aja bohong itu. Gimana sih? Habis itu yang ketiga adalah tetap bernarasi positif sama minum suplemen herbal. Suplemen herbal banyak lah, ya. Terus habis itu pakai masker. Terus kedua, mencuci tangan. Dan ketiga itu menghindari kerumunan. Kalau nggak bisa jaga jarak, yang penting hindari kerumunan. Karena saya tahu jaga jarak itu susah. Jadi hindari kerumunan aja. Misal, wah rame-rame udah, gitu aja. Dan kalau kalian kalau bisa jaga diri, jaga sesama. Edukasi dari circle terkecil yaitu keluarga dekat. Gak usah aneh-aneh, gak usah sok pahlawan, gak usah sok kuat. Sok kuat orang tua kalian yang wafat nanti. Tahu apa kan? Oke tuh, dengerin tuh. Nanti dimarah loh sama dokter Tirta. Oke, dokter Tirta, thank you. Berarti penting banget ya untuk kita konsultasi sama dokter, apalagi akses untuk pelayanan kesehatan itu mudah banget. Ntar dok, Facial. ntar sama facial ya. Ntar. Saya ini sama dokter sudah bilang dari bulan Juli, facial itu untuk masak, bos. Masak di Cina, masak di Alibaba. Facial itu untuk masak, lindungi dari cipratan minyak. Siapa yang Kalau saya biar nggak nangis bawa kena ini nanti, kena bawang. Tuh, yang kedua, saya udah bilang dari Juli, kalau perform, sudah ada edaran dari Kemenparekraf, kalau perform musik atau drama atau apapun, nggak usah pakai masker dan face shield. Yang penting setelah perform, pakai masker lagi, cuci tangan. Terus bilang ke publik, maaf saya nggak pakai masker karena ini perform. Ya udah, gitu loh. Jangan pakai face shield aneh-aneh, sekalian pakai helm kalau perlu. Dokter Topi hanya mengingatkan. Dari dulu sudah diingatkan. Ngeyel semua. Ya, tambahin sedikit. Jadi memang betul pakai masker gitu. Saya juga pernah di beberapa stasiun waktu itu pakai face shield doang karena memang dari pihak sananya yang wajib yang nggak bolehin gitu. Stasiun TV-nya. Jadi sekarang maksud saya begini, deal-dealannya adalah sebaiknya
bareng-bareng nih, bareng-bareng itu kan maksudnya kan untuk mengedukasi kan, maksudnya kan. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan memakai masker ya sudah, tapi jaraknya agak diperjauh gitu misalnya. Di BNPB dulu kan awal-awal juga Intinya adalah kalau nggak bisa pakai masker, ya Hindari nggak kerumunan. apa-apa, nggak apa-apa. Jaga santai jarak. aja. Jaga jarak, tapi jangan pakai face yang salah gitu loh. Karena face itu untuk masak, face itu untuk masak, masak bro. Itu. pakai Tapi pakai sekarang masker, di stasiun iya. TV banyak yang udah mulai pakai masker kayaknya dok ya. Kan sejak Udah, yang Cek. Mbak Nana Udah. Contoh kemarin Mbak Nana pakai, Kompas TV pakai, Jak TV pakai. Mm-mm. Gitu. Ya bagus Iya. lah. Berarti kan Lut, udah ada iya. perbaikan. Mm-mm. Bagusin aja kualitas mic-nya ya, nggak masalah sebenarnya. Oke. Iya. Oke. Iya, Ada yang gitu. mau disampaikan lagi, Dokter Fajri, Dokter Tirta, Dokter Fani? Itu aja Pokoknya saya. nomor satu. Silakan dok. Pokoknya nomor satu tuh masker. Udah, itu intinya. Pakai masker, pakai face shield habis itu boleh. Yang penting pakai masker karena nih knalpotnya di sini nih, kumannya di sini. Kalau ini nggak ditutup ya bisa nularin kemana-mana juga gitu. Terus kalau nggak benar, kalau nggak bisa di ruangan tertutup, kalau emang susah ya udah diem. Misalnya di kereta, di bus, di mana aja. Kalau misalnya nggak bisa nih, kan nggak bisa, susah nih. Ya udah diem, jangan banyak ngomong gitu. Di rapat misalnya atau apa kan susah tuh, harus ya pakai masker tapi diem, jangan banyak ngomong. Dengan kita diem atau tidak banyak berbicara, itu akan jauh mengurangi penularan. Itu sih udah intinya mah itu, nggak usah pusing-pusing, nggak usah takut-takut, tapi harus waspada. Kalau teriak-teriak justru malah keluar dropletnya banyak ya. Iya, nyanyi-nyanyi kan dulu ada tuh yang di gereja ya, paduan suara di Amerika kan satu nularin berapa puluh orang gitu gara-gara menyanyi misalnya gitu. Dah, Di Korea, di itu Singapura intinya. juga kayak Iya gitu. betul, di mana-mana. Oke, sip. Dokter Tirta Iya. mau ada tambahan? Ini Oh, saya sudah, menyapa sudah. Dokter Dika dulu ya tadi. Waalaikumsalam Dokter Dika. Ada salam Dokter dari Dika nggak diajak, soalnya terlalu ganteng. Tunggu biar kayak WhatsApp bisa berdelapan. 4 ya Dokter Tirta maksimal. silakan kalau masih ada yang mau disampaikan. Sudah saya mau ke belakang mau pipis nih dok. Ngompol tadi. Oke. Oke deh. Thank you dok. Iya. Yo, dadah, thank you. Dokter Fani? Thank you ya, Dok. Saya pamit saya aku. Jangan takut untuk tes lah ya. Selain